Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, jemaah sholat subuh Masjid Baitul Faidin yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur ya, memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa menghadiri majelis zikir. Kita bisa menghadiri majelis zikir, majelis ilmu pada pagi hari ini. Jadi duduknya orang di majelis zikir dan majelis ilmu itu, duduknya aja sudah mendapatkan pahala gitu. Duduknya saja gitu ya. Kita menghadiri dan duduk itu aja sudah mendapatkan pahala. Nah, yang lebih besar dari pahala itu ada keutamaannya ya. Kalau pahala itu kan pasti dapat, keutamaannya itu apa? Itu keridhaan dan hidayah Allah ya. Itu yang kita harapkan ya. Dan jangan lupa untuk terus memanjatkan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, jadi sembari kita rutin melaksanakan majelis ilmu dan dzikir ini, sama-sama kita mengingatkan, khususnya kepada saya pribadi, bahwa kita niatkan mengikuti kajian terhadap Quran ini sebagai sesuatu yang berharga di dalam hidup kita, yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sama-sama ingin kita ingatkan, khususnya kepada saya pribadi, karena mungkin dalam kehidupan kita 24 jam itu mungkin sedikit kesempatan kita untuk mengkaji Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita diberi waktu oleh Allah sehingga setiap minggu pagi ini bisa mengkaji Al-Quran ya. Jadi insya Allah di samping zikir ya, kita mendapatkan hidayah dari Allah dari setiap potongan ayat atau kata per kata kalimat di dalam Al-Quran ya. Terima kasih. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat 181 dan 182. Ini kelanjutan masih seputar wasiat ya, dan waris ya. Kalau minggu kemarin sudah kita sampaikan, setiap umat Islam, orang Muslim itu diwajibkan untuk berwasiat ya, khususnya kalau sudah kedatangan tanda-tanda maut. Tetapi kalau misalnya ada seorang muslim yang karena sesuatu dan lain hal tidak sempat berwasiat, itu bukan berarti hak-hak ahli waris itu terabaikan, tidak. Minggu kemarin sudah kita jelaskan semua itu. Makanya kemudian kutiba di situ itu dinasah ya. Tetapi dinasah itu bukan berarti tidak wajib, tetap wajib bagi orang muslim. Itu kutiba alaikum idza hadara ahadakul maut ya, intaraka khairanil wasiyah.
Jadi wajib untuk berwasiat. Tetapi sekali lagi, manakala terdapat satu dan lain hal tidak sempat berwasiat, bukan berarti ketentuan warisnya gugur, bukan. Nah, makna dinasah itu di situ. Jadi bukan berarti tidak wajib, tidak, ya. Nah, Bapak sekalian, mari kita lanjutkan di surat Al-Baqarah 181. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un alim. Ya. Faman baddalahu, faman, ya, barang siapa baddalahu, mengubah wasiat itu, ba'da ma sami'ahu, ya, setelah mendengarnya, ya, dari si pemberi wasiat tentunya, fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah, maka sesungguhnya dosanya itu hanya bagi orang yang merubahnya. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Faman khafa mim musin, ya, tetapi barang siapa khawatir bahwa musin, ya, pemberi wasiat itu, jenafan, berlaku berat sebelah kalau di dalam terjemah Quran apa nih, Kementerian Agama nih, ya, au isman, ya, atau berbuat salah, fa aslaha bainahum fala isma alaih, ya, lalu dia mendamaikan, ya, mendamaikan di sini ada catatan kakinya. Mendamaikan di sini artinya menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam berwasiat, ya, nanti ada kisahnya ini. Mendamaikan, jadi menyuruh untuk berbuat adil di antara mereka, maka dia tidak berdosa, ya. Fala isma alaih, innallaha ghafurur rahim, sungguh Allah maha pengampun dan maha penyayang. Nah, Bapak sekalian, secara global letterleknya ini bisa kita pahami, ya, kira-kira ternyata ada juga orang itu, ya, yang merubah wasiat dalam kehidupan manusia ini. Makanya Allah menurunkan ayat seperti ini. Misalnya, ya, bersaksi palsu, misalnya. Kalau orang Jambi gimana misalnya? Nah, misalnya kalau anak laki-laki panggilan juga kulup, ya. Kalau perempuan supi, ya. Misalnya, oh lup dulu wasiat ayahmu ini nih diberikan ke ini, padahal tidak, ya. Itu namanya berusaha untuk merubah wasiat, ya. Merubah wasiat. Nah, merubah wasiat itu diancam hukumannya, itu dosa, itu dosa besar itu. Nanti bahkan ada yang mengatakan itu minal kabair. Jadi memplesetkan wasiat dari musin, orang yang berwasiat, sehingga ada orang-orang yang dirugikan, atau dari wasiat itu muncul ketidakadilan, maka itu sudah ada perkara dosa di situ, ya. Nah, ini melalui surat Al-Baqarah ayat 181, 82 ini kita diingatkan oleh Allah terkait wasiat, jangan bermain-main, apalagi berbohong. Ya, siapa tahu kan, untuk memperoleh keuntungan pribadi, wasiat dari mayit tadi itu diselewengkan, ya, dirubahnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, apalagi membuat dokumen palsu misalnya. Ya, siapa tahu kan, ada kan, jadi tertulis tanda tangan si mayit padahal tanda tangannya palsu. Itu juga bagian dari yubaddilunah itu, atau baddalahu. Jadi hati-hati kalau terkait wasiat, ya. Ya, siapa tahu menggebu-gebu pengen dapat harta, ya. Jadi berlaku, ya, menipu, memalsukan, ya, atau semua itu termasuk dalam konteks baddalahu, merubah. Maka itu ada dosa tersendiri, dan nanti itu termasuk di dalam tafsir ini minal kabair, bagian dari dosa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, ya.
Yaqulu ta'ala, jadi tadi surat Al-Baqarah 181 itu ya. Faman baddalal wasiyata wa harrafaha. Jadi barang siapa mengubah wasiat dan memutar balikkannya, faghayyara hukmaha wa zada fiha aw naqasa. Lalu dia mengganti hukumnya, menambah isinya atau mengurangi, menambah atau mengurangi isinya ya. Wa yadkhulu fi dzalikal kitmanu laha bi tariqil aula. Dan termasuk juga di dalam perbuatan badalahu tadi itu, merubah tadi itu adalah apa? Tadi sudah ya, menambah, mengurangi, menyembunyikan wasiat ya, secara sehingga dia menyimpang dari yang sebelumnya sehingga menjadi lebih parah seperti itu. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ini firman Allah, maka dosanya itu bagi orang yang merubah. Mayit tidak berdosa. Dalam hal ini qala Ibnu Abbas wa wahid ya, Ibnu Abbas berkata dan selainnya, wa qad waqa'a ajrul mayyiti 'ala Allah wa ta'allaqal ismu bil ladzina yubaddalu dzalik. Ya, pahala si mayit itu tetap ya. Kalau terjadi kasus misalnya wasiat diselewengkan oleh seseorang gitu, maka pahala si mayit tetap di sisi Allah karena dia telah mewasiat. Wa ta'allaqal ismu bil ladzina baddalu dzalik, dan tetap atau apa, dosa itu jatuh kepada orang-orang yang merubah wasiat itu. Innallaha sami'un alim ya. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya apa? Ai qadit tola ala ma ausa bihil mayyit. Allah itu mengetahui apa yang telah diwasiatkan oleh mayit. Wa huwa alimun bidzalik, dan Allah itu maha mengetahui hal itu. Wa bima baddalahul musa ilaihim ya, serta apa yang diubah oleh orang-orang yang diamanahi wasiat ya. Jadi ini peringatan keras, jangan sekali-kali kita merubah wasiat. Kemudian faman khofa mim musin ya, kalau kamu khawatir ya, mim musin terhadap orang-orang yang berwasiat itu, janafan au isman ya, dia itu menyeleweng atau berbuat ya, dosa gitu. Dalam hal ini Ibnu Abbas berkata, dari Ibnu Abbas, Abul Aliyah wa Mujahid wa Dhahak wa Rabi bin Anas wa Suddi ya, kata-kata al-janaf tadi itu, janafan tadi itu artinya itu sama dengan khoto atau kesalahan. Wa hada yashmalu anwa al-khoto'i kullaha ya, termasuk juga dalam hal ini adalah segala jenis kesalahan. Bi anzada warisan biwasitotin au wasilatin, dengan cara apa kesalahan itu? Memberi tambahan warisan kepada ahli waris tertentu, biwasitotin melalui perantara, au wasilatin atau jalan lain ya. Jadi memberi lebih gitu, memberi lebih atau mengurangi itu termasuk salahnya kalau seperti itu kepada si mayit, si calon mayit itu. Jadi hendaknya mawalis itu, faraid itu apa? Mawalis itu pembagian harta waris itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan faraid. Ya. Ya, laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa ya. Orang tua dapat berapa, anak dapat berapa. Itu ada semua ketentuannya. Dan itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau ditambah atau dikurangi maka itu termasuk janafan ya, dalam surat apa Al-Baqarah ayat 181 ya, dan itu termasuk isman juga, dosa ya. Kama idza awsa bi baihi syai'un al-fulani muhabah, sama dengan kalau kita berwasiat untuk menjual asyai' ya, satu barang al-fulani kepada seseorang, muhabah dengan harga yang sangat murah. Atau muhabah ini
karena selera seperti itu, karena kesenangan pada seseorang, maka harganya dikurangi. Harusnya harganya 1 juta dikurangi menjadi 500. Itu termasuk praktek-praktek yang kalau berwasiat itu lebih cinta kepada anak tertentu, nah itu tidak boleh, dilarang. Itu sama dengan menambahnya, ya. Atau sebaliknya, karena ada seorang anak tuh nakal bener dalam pandangan dia, maka si mayit itu nakoso, mengurangi haknya. Itu juga tidak boleh, dosa bagi si mayit itu, ya. Sama dengan tadi itu, orang menjual karena seleranya, sayangnya, senangnya pada seseorang, dari harga 1 juta dijual menjadi 200.000 misalnya. Itu nggak bagus, itu bahkan bisa merusak pasar, atau dia sendiri akan mengalami kerugian. Au natihi liyazidaha, misalnya dia sayang sama cucu perempuannya, ya, dengan maksud agar bagian ibunya itu, jadi misalnya ada seorang bapak, ada seorang kakek lah, dia sengaja berwasiat agar cucunya itu, cucu atau anak dari cucu dari anak perempuannya itu diberi banyak misalnya, agar ibunya nanti yang anaknya kakek ini dapat banyak. Itu juga termasuk tidak boleh. Isman, ya, itu termasuk sesuatu jenafan au isman, ya. Au nahwa dzalika minal wasail, atau sejenisnya dari berbagai cara. Imma mukhti'an ghairu amidin, baik itu dengan cara baik itu karena kesalahan yang tidak disengaja, ya, ya. Bal bitabaihi wa quwwati syafaqatihi min ghairi tabassurin, ya. Atau karena tabiatnya, jadi karena hal itu tadi dilakukan karena kesalahan atau karena tabiatnya, ya. Kenapa tabiatnya? Kuatnya rasa kasih sayang, wa quwwati syafaqatihi, ya. Kadang-kadang ada ya orang tua tuh sayang betul sama anak-anak tertentu misalnya. Lah ini di dalam hal pembagian waris atau wasiat lah, wasiat itu harus bisa mengendalikan diri, ya. Tetap harus sesuai dengan ketentuan waris faraid. Sayang betul sama anak perempuan sehingga anak perempuan diberi banyak misalnya, yang lainnya menjadi terkurangi bagian, itu tidak boleh, ya. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi terkait pembagian itu, buka nanti surat An-Nisa ayat 11-12. Jadi perasaan sangat cinta, sayang kepada anak tertentu itu dalam konteks wasiat harus dikendalikan, harus adil, seperti itu, ya. Ya. Au muta'ammidan asiman fi dzalik, ya, secara sengaja muta'ammidan itu, ya, maka dalam hal itu dia berdosa, ya. Oke, ya. Jadi udah, ya, itu perbuatan-perbuatan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau sengaja itu karena sayangnya pada anak tertentu sehingga dia porsinya diperbesar. Kalau tidak sengaja ya mungkin karena ada satu dan lain hal tidak sengaja dia melakukan itu. Jadi terhadap dua hal itu sengaja atau tidak sengaja, falil wasi, maka bagi pelaksana wasiat, wal halatu hadhihi, dalam keadaan ini, ayyuslihal qadiyah, ya, boleh untuk memperbaiki masalah tersebut, ya. Jadi ini kan ada kata istilah apa tadi, mendamaikan nantinya. Jadi boleh, ya, memperbaiki, ya, kesalahan itu, peristiwa yang menunjukkan adanya masalah tadi itu tidak adil atau dan sebagainya, ya. Wa yadilu fil wasiyati 'alal wajhi syar'i, meluruskan wasiat itu sesuai dengan ketentuan syariat, ya, boleh dikasih tahu,
boleh ditegur ya, kasih tahu lah ya, ditegur, diluruskan seperti itu. Pak, ini ada ketentuan di surat An-Nisa ayat 11-12 seperti ini, kalau anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian ya. Kalau masih ada orang tua sekian ya. Nah itu disampaikan supaya terlaksana sesuai dengan ketentuan Allah. Wa ya'dila 'anil ladzi awsa bihil mayyitu ila ma huwa aqrabul asya'i ilahi wa asbahul umuri bih. Ya. Jadi oleh karena itu maka boleh mengubah apa yang diwasiatkan ya, oleh si mayit ya. Ya. Ila ma huwa aqrabul asya'i ilahi. Jadi kepada sesuatu yang paling dekat ya, dan paling serupa dengan ya apa yang diperintahkan Allah. Jadi kembali kepada kebenaran lah seperti itu. Jam'an bainal maqsudil musi wa tariqi syar'i. Demi menyatukan antara maksud si mayit ya dengan ketentuan syariah. Nah, jadi ya, diberi penjelasan, diberi pencerahan ya calon mayit tadi itu. Wa hadzal islahu wa taufiqu laisa minat tabdili fi syai'. Ya, menyesuaikan ya. Jadi perbuatan misalnya nih ya, misalnya sudah wafat, terus ahli waris itu melihat ada misalnya nih ada pihak yang teraniaya, kalau bahasa Jambi teraniaya ya, atau tidak adil, maka ahli waris itu boleh berkumpul untuk memperbaiki itu. Siapa tahu dulu yang wafat itu, siapa tahu belum tahu ketentuan tentang faraid, pembagian harta waris itu. Jadi ahli waris berkumpul, buka kitab, ini ketentuannya, ini ketentuannya itu. Nah, perbuatan seperti ini boleh gitu, bukan bermaksud tidak patuh pada orang tuanya atau si mayit yang telah berwasiat tadi, tidak. Akan tetapi ini tadi mendekatkan maksud si mayit dengan bitariqi syar'i, dengan ketentuan syariat ya. Dan bahkan ini terpuji kalau ada saudara paling tua gitu, adil dia, ngumpulin adik-adiknya, yuk kita rembuk lagi, kayaknya dulu ayah ini keliru membagi harta waris, yuk kita ngumpul. Tapi ngumpulnya jangan diiringi dengan rasa obsesi untuk saling berebut. Nah sekarang yang banyak terjadi kan itu ya, saling berebut akhirnya ribut, gitu. Hanya ini karena ketentuan syariah gitu. Jadi berkumpul, akhirnya disepakati. Ini terpuji kalau bisa seperti itu. Jadi dosa si mayit tadi karena tidak sengaja ya, kesalahan si mayit lah, yang tidak sengaja itu bisa terhapus gitu. Tapi kalau misalnya saudara tuanya juga, mohon maaf tanda kutip, agak tamak gitu, belum wafat aja orang tuanya sudah di lobi kan, sudah dirayu. Wah itu tidak boleh itu Bapak Ibu sekalian, tidak boleh itu, berdosa itu. Misalnya, oh ya, anak ayah yang nomor 3 tuh nakal nih, tidak pernah berbakti, tidak pernah apa, nggak usah kasih dia ya. Misalnya nih, itu tidak boleh dalam hal ini, tidak boleh. Kita tetap harus adil, harus adil. Gak pernah balik kampung dia, ya untuk apa ngasih dia? Biarin, karena ada semua di An-Nisa ayat 11-12 tuh. Jangan merubah itu. Siapa tahu nanti kalau adil udah dapat semua, nah yang di luar kota tuh, udahlah saya ada balik ke Jambi, udahlah saya kasih ke siapa, itu lain lagi. Tapi setelah dibagi gitu, misalnya ya. Jadi jangan dalam hal wasiat khususnya harta waris ini, faraid, jangan ada manipulasi, jangan ada motif ya, atau jangan ada modus gitu
ya, modus tertentu misalnya sengaja melayani orang tua yang udah dekat atau sudah sangat uzur ya, supaya sangat dicintai sehingga nanti orang tuanya itu berat sebelah, itu termasuk tadi itu dosa, itu tidak boleh itu. Jadi kita melayani orang tua ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berharap yang lain. Kalau ketika kita melayani terus orang tua condong ke kita, condong dan lebih banyak memberikan fasilitas ke kita, kita mengingatkan orang tua, tidak boleh macam itu ya gitu. Anak ayah ini ada limo, bukan sayo baik, tidak apa-apa begitu. Itu terpuji itu anak kayak gitu. Bukan malah dibakar-bakar ayahnya. Iya ya, tidak pernah balik tuh ya, tidak pernah berbakti ya, tidak usah kasih lah itu. Tidak boleh seperti itu dosa. Tapi kalau yang pertama tadi terpuji, ayahnya sudah sangat cinta, ayahnya dikendalikan ya, anak ayah tuh limo, ayah harus adil, nah, itu terpuji. Wa hadzal islah wa taufiqu laisa minat tabdili fi syai', ya. Dan perbaikan ini serta penyesuaian ini laisa minat tabdili fi syai', bukan termasuk merubah, yang sebagaimana diingatkan surat Al-Baqarah ayat 181 tadi. Jadi ketika sudah berkumpul ahli warisnya, oh iya ada sedikit kekeliruan ya, kita revisi sama-sama, akhirnya sudah selesai. Nah ini bukan termasuk yang perbuatan merubah wasiat, bukan. Walihada atofahada fabayanahu, oleh karena itu ayat ini ya, ayat ini mengaitkan hal ini, fabayanahu menjelaskannya, alan nahyi dzalika ya, dengan larangan mengubah wasiat sebelumnya, liyu'lama anna hadza laisa min dzalika bisabilin wallahu a'lam ya, agar diketahui bahwa perbaikan ini sebenarnya bukan perubahan, tapi itu hanya perbaikan atau penyesuaian ya. Dan itu bukan bagian dari perbuatan termasuk kategori merubah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman badalahu, tidak termasuk itu. Tapi itu lebih disebut sebagai menyesuaikan ya, memperbaiki agar dekat ya, antara maksud si mayit dengan dengan ketentuan syariat. Nah, jadi Bapak Ibu, itu di surat Al-Baqarah ayat 181 ya, terkait dengan perubahan wasiat. Sudah bisa dipahami, saya rasa itu insya Allah ya mudah dipahami, tinggal kita melaksanakan. Wa qad qala Ibnu Abi Hatim berkata, hadatsana Al-Abbas, mengabarkan kepada kami Abbas bin Walid bin Mazid ya, secara qiraah, akhbaroni abi, mengabarkan kepadaku ayahku, anil Auza'i, dari Auza'i, Zuhri berkata, hadatsani Urwah an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi terkait ini? Yuraddu min shadaqatil khaif ya. Jadi sedekah itu ditolak ya, karena orang yang bersedekah tadi itu berlaku zalim dalam sedekahnya. Fi hayatihi ma yuraddu bi wasiyatil mujnifi inda mautih ya, pada masa hidupnya, sebagaimana ditolak dari wasiat orang yang berbuat curang saat kematiannya. Jadi orang yang bersedekah itu sedekahnya ditolak kalau dia melakukan kezaliman ya. Sama ditolaknya wasiat si mayit yang berbuat curang saat kematiannya. Jadi itu ya, itu kalau menurut hadis ini, mayit tadi yang tidak bisa adil itu dalam berwasiat itu termasuk disebut di sini al-mujnifi ya, yang dikategorikan itu sebagai orang yang berbuat curang. Maka sebetulnya kata Nabi itu ditolak wasiatnya
ya. Ya. Jadi agak keras juga hadis ini ya. Itu ya dia sudah menjalani berwasiat. Tapi wasiatnya merugikan. Nah, itu sebetulnya wasiatnya udah ditolak itu. Berarti dia tidak berwasiat yang benar. Oleh karena itu ahli warisnya kalau bisa segera memperbaiki agar apa? Kesalahan si mayit tadi itu bisa terhapus. Kalau tidak dan tetap dipaksakan ada anak yang rugi, ada ahli waris yang merugi dan menderita, masya Allah, naudzubillah min dzalik, itu dosa semua itu. Mayitnya dosa, saudara-saudaranya dosa. Saya pernah mendengar itu seperti itu. Biasanya anak yang paling terakhir ya, paling kecil, sulung itu, yang sering tertimpa kayak gitu, diabaikan gitu. Kalau urusan waris itu, waduh, yang biasanya yang besar-besar itu yang ini. Jadi kalau ada kayak gitu, abis sekalian, naudzubillah, itu dosa semua itu. Kok anak yang kelima ini teraniayo, bahasa Jambinya, teraniayo, tidak dapat atau dapat dikit. Padahal yang anak 1, 2, 3, 4 ini PNS semua, sudah sejahtera. Yang kelima ini dia serabutan gitu. Ini pun tidak dibagi atau dibagi secara tidak adil. Itu kalau 4 orang tadi itu bersekongkol seperti itu dosa 4 orang, dosa si mayit. Nah, coba bayangkan, kasihan nggak itu? Dari dalam kubur nanggung dosa terus sampai yaumul qiyamah itu. Oleh karena itu, kalau melihat ketidakadilan, maka saudara tua harus tadi itu memperbaiki ya, supaya dosa si mayit, kalau karena dosa, karena kesengajaan, itu terampuni. Makanya kadang-kadang kalau terkait harta waris nih agak serem-serem gitu ya, karena di situ setannya banyak ya. Wa qala Ibnu Mardawiyah aidon, ya, Ibnu Mardawiyah juga berkata, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim, mengabarkan Ibrahim bin Yusuf, mengabarkan Hisam bin Ammar, ya, mengabarkan Umar bin Mughirah, dari Daud bin Abi Hindi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-haifu fil wasiyati minal kabair. Nah, kecurangan atau penyelewengan dalam hal wasiat itu minal kabair, termasuk dosa besar, Bapak sekalian. Nah, ini ya, dosa besar itu. Pokoknya jangan terlalu ambisi kalau terkait harta waris itu. Tenang aja, slow. Kata orang Jambi, slow. Tenang aja, tenang, nggak usah. Soalnya kalau udah ambisi itu, 4 orang ambisi, itu berantem itu biasanya sih ya, berantem, yang satu pengen gini, yang satu pengen gini, yang katanya satu ini udah aku yang nempatin, kata yang lain jual aja, bagi rata. Itu udah menunjukkan ketidakharmonisan. Harusnya saudara tertua itu bisa menengahi ya, bukan malah ikut nimbrung dalam ketegangan itu. Nah, jadi hati-hati. Itu kata Nabi, minal kabair itu kalau terjadi kecurangan dalam hal wasiat itu. Wa hadza fi raf'ihi aidan nadhar. Dan ini dalam status marfu'nya perlu ditinjau kembali ya. Wa ahsanu ma warada fi hadzal babi ma qala Abdur Razzaq. Dan riwayat terbaik yang datang hadzal bab dalam hal ini, maqala Abdur Razzaq, apa yang dikatakan oleh Abdur Razzaq. Apa kata Abdur Razzaq? Hadatsana Ma'mar, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Asy'atha ibnu Abdillah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hal ini juga ya, innar rajula ya, la ya'malu bi amali ahlil khair sab'ina sanah.
Jadi ada laki-laki yang beramal dengan amalan ahlil khair, ya ahli kebaikan lah, sab'ina sanah, selama 70 tahun. Fa idza awsakha fa fi wasiyatihi fayuhtamu lahu bisyarrin amali. Tapi sayangnya kemudian kalau itu bahasa kita, kalau bahasa hadisnya itu, tapi ketika dia berwasiat dan di dalam wasiatnya itu dia berbuat curang, ya, maka apa kata Nabi, fayuhtamu lahu bisyarri amalihi, maka hidupnya itu ditutup dengan amalan yang buruk. Nah, jadi misalnya usianya 80 tahun misalnya, dia 70 tahun sudah berusaha menjadi ahlul khair, ya muslim yang takwa seperti itu, yang berusaha untuk beriman, pokoknya orang baik lah. Tapi sayangnya pas di ujung masa hidupnya itu dia melakukan kesalahan terbesar. Justru itu kesalahan besar. Dia melakukan kesalahan dan justru kesalahan itu besar. Apa itu? Berwasiat secara curang. Nah, maka kata Nabi, amal yang telah dibangunnya selama 70 tahun itu tertutup oleh keburukan ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Keburukannya di terakhir pula pas dia mau mati. Fayadkhulun nar, maka orang seperti itu lalu dimasukkan ke neraka. Tapi ada sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu bi amali ahli syarri sab'ina sana. Ada laki-laki yang beramal dengan amalnya ahli syar, orang jahat lah, selama sab'ina sana, 70 tahun. Fa ya'dilu fi wasiyatihi, tetapi laki-laki ini kemudian menjelang akhir hayatnya apa? Berbuat adil di dalam wasiatnya itu, di dalam berwasiat itu tadi. Fayuhtamu lahu bi khairi amali fayadkhulal jannah. Fayadkhulal jannah. Maka karena dia berbuat adil dalam wasiatnya itu, maka orang tadi itu meskipun 70 tahun berbuat jahat, ketutup hidupnya masih terhitung sebagai orang yang baik. Fayuhtamu lahu bi khairi amali, maka orang tersebut fayadkhulal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini ternyata wasiat ini banyak hadis-hadisnya ya. Tadi wasiat curang itu minal gabair, dosa besar. Dan wasiat itu ternyata menjadi penentu. Menjadi penentu apa? Mau su'ul khotimah atau husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Ini terus terang ya, seperti ini nih baru kita temukan mungkin dalam hidup kita ya. Saya pribadi lah seperti itu. Ternyata wasiat ini juga sesuatu yang harus kita hati-hati ya. Sejujurnya secara pribadi saya baru nemu ini wasiat itu. Ternyata wasiat itu luar biasa ya. Apa berarti kita alhamdulillahirabbil alamin ya. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita semua ya. Jadi ini kan tadi kan pernak-perniknya, relung-relungnya itu kita diberi penjelasan oleh Al-Quran. Wasiat yang selama ini kita nilai wasiat itu biasa saja ya, ternyata ada hal-hal nilai-nilai di dalamnya ya. Nah, ini yang ngeri itu tadi, 70 tahun beramal kebaikan, tapi sayangnya pas mau mati wasiatnya curang, ketutup tuh kebaikannya 70 tahun, dan dia digolongkan sebagai ahlunar itu ya. Tapi 70 tahun berbuat jelek, jahat gitu, tapi dia adil dalam wasiatnya itu, dia masih digolongkan sebagai ahlul jannah. Ya kalau bisa kita berusaha 70 tahun kita beramal baik, pas akhir hayat kita juga berwasiatlah secara adil. Ya Bapak sekalian, ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini untuk melengkapi kajian minggu kemarin ya. Jadi yang seperti ini mari ya kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Alhamdulillah, Allah subhanallah ya, Allah telah memberikan petunjuk pagi ini kepada kita ya. Ya mudah-mudahan inilah bagian dari zikir Bapak Ibu sekalian. Inilah bagian dari bertafakkur
ya, bertafakur kita duduk membaca Quran, subhanallah, dapat banyak hal yang baik itu dari Nabi, ya, yang jelas dari Allah melalui kitabnya, kemudian dari Nabi dan dari penjelasan para mufassir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam kebenaran, ya. Semoga kebenaran-kebenaran yang telah kita dengarkan ini, kita dapatkan ini, Allah tetapkan dalam hati untuk kita laksanakan supaya jangan lepas, ya. Karena sayang sekali kalau lepas. Baik Bapak sekalian, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.